Pak, saya pengen beli rumah Pak, untuk kasih panai gitu. Ada juga yang seperti itu. Gitu, gimana caranya orang mau beli rumah kalau orang nggak bisa keluar melihat properti tersebut, bagaimana cara mau ngambil keputusan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio 1 Harian Fajar Official. Nah, seperti pada biasanya pemirsa ya, dalam program Bincang Relasi. Nah, tema kali ini kita akan membahas properti pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Nah, sudah bersama di dalam studio ini dengan Bapak Agus Rizal Andi. Beliau adalah sales marketing dan manajer BSA Land Makassar. Nah, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sejauh ini kan kita udah tahu nih Pak ya, kalau misalnya orang tuh dari pandemi awal COVID itu diketahui kalau emang sempat kayak geger terus mengganggu kayak pemasaran, perkantoran dan lain-lain, bahkan ada pengurangan karyawan ya di beberapa perusahaan karena dampak COVID ini sendiri. Nah, boleh diceritakan nggak Pak pertumbuhan properti Makassar di semester pertama ini di tahun 2022? Pertanyaan yang bagus. Pertama saya mau jawab begini. Kita lihat dulu pada saat masa pandemi. Pada saat masa pandemi memang properti ada penurunan sekitar 30% gitu. Penurunan 30% itu pertama disebabkan karena satu, orang memang nggak bisa keluar. Gimana caranya orang mau beli rumah kalau orang nggak bisa keluar melihat properti tersebut, bagaimana cara mau ngambil keputusan gitu. Orang biasa kan kalau orang beli properti harus lihat dulu propertinya baru bisa beli. Itu satu ya. Terus kemudian dengan adanya penyebaran pandemi seperti itu menyebabkan beberapa masyarakat yang memang daya belinya menurun karena usahanya sedikit mandek. Itu yang disebabkan oleh gagalnya orang untuk membeli rumah dan sangat menghantam bisnis properti gitu. Tapi saya sampaikan juga bahwa properti itu selalu saya bilang salah satu bisnis yang paling tangguh di masa pandemi. Walaupun dia disikat bagaimana, tetap dia masih eksis. Walaupun tetap disikat dengan pandemi seperti itu, tapi harganya juga tidak turun gitu. Ya gitu kita lihat ya, dengan kondisi sekarang yang sudah COVID-nya sudah melandai dan orang sudah bisa ketemu, bisa bertemu atau berkumpul di satu komunitas. Kita lihat sekarang kan memang sangat berubah. Di saat pandemi dia turun sedikit, setelah pandemi sekarang COVID-1, COVID-2, sekarang sudah mulai saya hitungnya di semester kuartal 1 2022 ini. Alhamdulillah secara umum ya mulai membaik. Ya, mulai membaik di 2022 ini. Awal kuartal 1 mulai membaik gitu. Nah, kalau tentang progres pencapaian proyek BSA Land itu sendiri kayak gimana tuh Pak? Kalau dari progres pencapaian, saya mungkin menyampaikan untuk secara umum dulu ya. Untuk pencapaian progres daripada BSA Land, untuk proyek Royal Spring sendiri, alhamdulillah kita sudah lalui dengan COVID ini. Klaster-klaster yang kita sudah jual dari 2 tahun lalu dan sebelum masa COVID, sudah hampir selesai dan sudah hampir rampung di tahun ini. Sama seperti juga untuk proyek Royal Central yang di BTP, malah setelah COVID selesai ini ya, artinya COVID sudah melanda lagi, tidak ada masalah lagi. Saya juga barusan keluarkan klaster baru, alhamdulillah responnya bagus gitu. Terus kalau untuk pembangunan proyek sendiri itu di bagian kayak Royal Spring-nya seperti apa Pak? Kalau pembangunan sekarang, itulah yang saya sampaikan kepada customer semuanya. Kita usahakan bagaimana pembangunan itu bisa serah terima tepat waktu. Ya, malahan ada sudah jadwalnya sudah harus sebelum serah terima kita sudah kita sudah serah terimakan gitu. Ya artinya kita bikinlah yang terbaik agar
customer bisa membeli rumah happy gitu. Iya, sama ya Pak dengan Royal Central Land-nya itu. Sama dua project ini. BSLN kita punya dua project, Royal Spring sama Royal Central Land. Ya. Royal Spring itu lebih kepada rumah rumah menengah ke atas. Kalau Royal Central Land mid sama mid low gitu, menengah dan menengah bawah sedikit. Kalau di bawah sedikit kan sedang rumah rumah subsidi. Kita nggak ngerjain rumah subsidi, semuanya komersil. Oh seperti itu. Nah kalau tentang berbicara tentang produk terbaru dari Royal itu seperti apa Pak? Kalau produk terbaru proyek kami untuk Royal Spring sendiri itu produk sebelum COVID sih. Sakura sudah hampir selesai, Crystal Spring sudah hampir selesai juga. Rencananya next tahun ini juga kita akan keluarin produk baru juga. Kemudian untuk Royal Central Land masuk selesai pandemi kemarin, kita sudah buka satu klaster baru lagi. Alhamdulillah baru buka, respon masyarakat juga sudah bagus gitu. Ini pun saya lihat juga di tahun pasca COVID ini bukan hanya proyek saya saja yang seperti itu. Saya melihatnya hampir seluruh proyek-proyek properti yang ada di Makassar sama. Ya kalau kita lihat juga di tahun ini aja beberapa developer yang melakukan penjualan perdana. Alhamdulillah kalau kita lihat semua penjualan perdana dari developer-developer yang ada di Makassar semuanya sukses. Artinya kita ambil kesimpulan bahwa Makassar ini untuk bisnis properti itu masih sangat bertumbuh gitu. Iya benar banget Pak. Sangat bertumbuh bisnis properti di Makassar gitu. Itu saya bilang terbukti dengan itu. Pasarnya mungkin milenial dan lain sebagainya, orang Bugis Makassar, Toraja yang ada di luar Makassar. Jadi menyebabkan Makassar itu tumbuh. Ya seiring pertumbuhan ekonominya naik, pertumbuhan propertinya juga naik. Iya benar banget. Nah itu tadi pemirsa katanya. Nah terus pasti pemirsa di rumah juga kan kayak mau bertanya-tanya nih Pak, bagaimana sih kemudahan customer itu untuk memiliki rumah di Royal Center dan Central Land itu sendiri? Memang ya kita sebagai developer memberikan gini, bagaimana customer bisa memiliki rumah, ya bagaimana customer bisa memiliki rumah. Itu biasanya masalahnya di masalah sistem pembayaran saja gitu kan. Ya kalau untuk khusus untuk di produk kami, memang kami sediakan tuh ada yang cara bayar cash, ada angsur, ada KPR, dan yang spesial ada satu cara bayar KPR DP 10% bisa ngangsur. Oh, sudah bisa Pak? Ya, bisa. Ngangsurnya panjang. Kalau KPR Experience kan bisa 2 kali. Kalau ini bisa ngangsur sampai, kalau Mbak mau angsur berapa kali? Bisa yang cepat-cepat nggak Mbak, kayak 3 tahun gitu? Ke 3 tahun kepanjangan. Kita kasih angsur DP 10%, angsur 15 kali. Lumayan tuh kalau harganya, harga rumah 400 juta, DP-nya 40 juta, ngangsurnya paling cuma 2,7 juta satu bulan. 2,7 juta satu bulan aja sudah bisa, artinya orang milenial gini. Kalau milenial yang beli rumah, ya, biasa kan kok milenial gajinya 5 jutaan lah ya, 5 juta, 6 juta. Terus, biasa milenial kan nggak punya duit dulu. Yang DP yang harus misalnya 40 juta harus dia siapkan. Gitu ya, jadi dengan adanya cara bayar seperti itu dia ngangsur. Dia bayar 2,7 juta. Berarti kemudahannya emang nggak bikin belibet dan ribet gitu kan? Iya, jadi kemudian juga ada angsur bertahap gitu. Ada kan biasa, oke, saya nggak mau cara bayar KPR gitu kan. Saya pengen ngangsur gitu ya. Bisa nggak angsur panjang-panjang? Bisa kita kasih angsur panjang-panjang. Jadi langsung harga misalnya sekian 400 atau 500, langsung dibagi dibagi 15 kali atau dibagi 18 kali gitu. Enak, senang orang bisa cara bayarnya itu membuat orang happy, tertarik gitu ya. Berarti itu adalah salah satu perbedaan juga ya dari mungkin dari perumahan-perumahan yang lain Pak ya, cara mikatnya itu. Ya jadi
bayar DP-nya itu nggak bersamaan dengan cicil KPR-nya. Bayar DP dulu, diselesain, setelah itu baru ngangsurnya ke ke bank. Dan saat ini juga bank sudah mulai kompetitif sekali gitu. Sangat kompetitif sekali. Mau nyari di mana, semua bank sekarang bersaing juga untuk... berarti ini masuk dari kayak kategori hubungan dengan perbankan ya? Ya, sangat berhubungan dengan perbankan gitu kan. Semuanya sudah mulai membaik, apalagi pasca COVID ini ya. Iya, benar sekali. Semuanya pemerintah, semua perusahaan-perusahaan perbankan giat gitu untuk membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan properti. Jadi nih pemirsa, buat kalian yang ada di rumah nih pemirsa yang mau DP, mencari rumah yang kayak nggak mau beribet dan lain-lain, bisa langsung hubungi nih Pak Andi Agus Rizal, Andi Yusuf Pak ya. Pak, kalau misalnya tetangga saya mau, bisa dikasih kurang nggak cicilannya gitu? Itu kayaknya boleh tuh pemirsa. Serius? Boleh. Nanti saya sampaikan, kebetulan tetangga katanya lagi nyari rumah. Cocok nih buat honeymoon juga kayaknya Pak ya, pengantin baru nih. Iya. Banyak ini orang, ada customer bilang, Pak, saya pengen beli rumah Pak, untuk kasih panai gitu. Ada juga yang seperti boleh itu. Gitu Pak, emang bisa? Oh bisa. Iya, bisa. Tapi kan bisa dibayar cash dulu kan. Pak, di sana ada nggak kalau misalnya yang cash gitu dia kayak dapat diskon atau apa gitu? Biasanya kan kalau perumahan, kalau kita nge-cash katanya ada perumahan beberapa potongan persen gitu. Kalau untuk di proyek saya, orang yang beli di BSA Land, Royal Spring atau Royal Central Land, dia nggak melihat diskon. Dia memang betul melihat keamanan dan kenyamanan tinggal di situ. Iya, benar. Ya sama aja kalau dihitung-hitung kasih diskonnya, sama aja bahwa itu dimasukin di situ. Gitu ya, dihitung itu kayak gitu sih sebenarnya. Ya, artinya kita memberikan harga yang wajar dan memang harga yang bersaing di pasarnya gitu. Jadi kayaknya worth it banget lah ya. Iya, worth it banget gitu kan. Terus Pak, gimana nih tips buat Bapak untuk orang-orang di luar nih yang mau dan supaya dia bisa tertarik buat beli dan DP perumahan di tempat Royal dan Spring itu? Jadi sebenarnya secara umum orang membeli rumah pertama adalah mengenai kebutuhan. Iya. Kebutuhan dia tentang rumah gitu. Ya pada saat dia butuh pasti dia akan mencari. Biasanya saya saranin untuk untuk setiap calon customer, ini bukan saya saranin, customer juga melihat pertama orang mau beli rumah, lihat harganya dulu. Iya. Cocok enggak? Terus kemudian lihat lokasinya. Iya. Lokasinya di mana gitu. Iya, apakah memang lokasinya ini sesuai dengan aktivitas saya? Ya, lokasinya, aktivitasnya dekat kantor atau dekat keluarga atau dekat itu kan ada pertimbangan orang juga gitu kan. Terus kemudian orang terakhir lihat developernya, siapa pengembangnya, bagaimana reputasi developernya selama ini gitu. Ya orang melihat seperti itu. Kalau melihat dari segi kawasannya juga, apa memang kawasannya itu benar-benar aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu bagaimana? Artinya akses ke daerah tersebut sangat mudah terjangkau gitu. Sangat mudah terjangkau. Lewat manapun bisa. Untuk spesial untuk Royal Central Land, kita akses di situ, mau cari kemana bisa, mau ke airport, mau kemana, mau ke daerah Goa, mau ke Malino, mau ke Makassar, mau kemana gitu kan. Aksesnya mudah gitu dan dilalui oleh bus Transmedia. Bus trans. Ya itu dilalui juga, sama juga di Royal Spring. Alhamdulillah itu dilewati yang seperti itu gitu. Jadi nggak perlu saya sediain bis atau apa, orang sendiri sudah sudah bisa pakai. Dan khusus untuk kawasan Royal Spring, Royal Central Land sudah hadir di satu kawasan yang sudah jadi gitu. Kalau untuk Royal Spring sudah hadir di satu kawasan di daerah Hertasning ujung gitu kan. Itu sudah ada kawasan yang sudah jadi di situ dan sudah ramai gitu kan. Terus untuk Royal Central Land sudah hadir di kawasan BTP satu kota
yang sudah jadi. Orang artinya tinggal di situ, nggak perlu nggak perlu apa-apa lagi. Mereka sudah tinggal di situ, sudah bisa sekolahkan anak-anaknya, cari pasar, cari apa, sudah lengkap semuanya. Wah, jadi memang benar-benar. Pokoknya selain worth it juga nih, bisa ngakses apapun dan dimanapun, sampai beribet. Memang nggak bertele-tele. Biasa juga kan kalau perumahan tuh ada yang jauh dari ini, jauh dari pasar, minimarket dan lain-lain. Dan ini sudah lengkap sekali Pak ya, dengan harga yang cukup murah sekali bagi saya dan mungkin juga bagi yang mau beliin ya rumah. Oh ya Pak, ini juga bebas banjir nggak sih? Biasanya sih orang cari itu. Alhamdulillah, bebas banjir gitu. Iya. Wah, oke. Oh iya, saya mau tanya lagi nih Pak satu. Dari apa sih motivasi Bapak nih sampai sejauh ini kok bisa sampai sekarang ini udah berkembang dari Royal Spring sampai Royal Central gitu, Central Land. Jadi tujuan utamanya dari perusahaan sendiri, ya developer BSA Land, salah satu developer nasional hadir di Makassar. Bagaimana caranya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan perumahan untuk warga Makassar. Kebutuhan yang terjangkau gitu kan, yang terjangkau dan berkualitas. Ya bukan hanya segedarkan satu hunian, tapi berkualitas dan berkelanjutan gitu kan. Nah Pak, closing statementnya dong untuk kita nih semua gimana gitu. Oke gini, closing statementnya, pertumbuhan properti di Makassar ya sangat bertumbuh. Emiten properti tertinggi di Makassar setelah Jakarta adalah Makassar gitu kan. Ya, jadi bisnis properti di Makassar makin lama semakin meningkat. Ya, saran saya jangan lupa investasi di Makassar. Jika Anda cari rumah yang sesuai dengan kantong Anda, bisa silakan untuk rumah yang 300, 400, 500 bisa mampir di Royal Central Land gitu. Untuk 500, 600, 700 bisa ada ke Royal Spring gitu ya. Oke, bisnis properti di Makassar bagus. Ayo silakan teman-teman yang ada di luar investasi ke Makassar. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya hari ini. Semoga sehat-sehat selalu juga dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda dan jangan kemana-mana. Saya pamit undur diri. Wilda Izzatul Yazidah.